Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 Juni 2022. Menjaga mata dan hati. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari 1 Raja 19 ayat 9a, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 16, dan Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu ungkapan, dosa berawal dari mata yang melihat, dan dosa pula timbul dari pikiran. Dalam kitab Amsal menasihati, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Amsal 23 ayat 31. Saudaraku yang terkasih, tidak dipungkiri bagi setiap insan, jika dari setiap kita melihat, memandang yang menarik dari lawan jenis, maka akan timbul pikiran yang ingin memiliki, dan hati pun ingin merasakan. Bagaimana kalau ini terjadi? Apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini? Alkitab mengatakan, saudara, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kejatuhan dosa manusia pertama diawal dari mata, saudara. Dalam memandang dan memiliki ketertarikan ini pun dinilai dosa. Karena ini telah dianggap berzina. Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Dalam pengajaran Yesus Kristus mau menyampaikan kepada kita, para pengikutnya, para muridnya, bahwa berzina bukan hanya merupakan tindakan yang nampak saja, saudara. Tetapi lebih daripada itu, orang juga dapat dikatakan berzina adalah nafsu terlarang bila ia memandang orang dan menjadi bergairah seksual dalam hatinya. Perzinahan tidak hanya melibatkan mata, saudara, melainkan juga hati. Melihat lawan hati tentu saja tidak berdosa selama hati seseorang tetap terjaga. Persoalannya, hati manusia seringkali justru menjadi gudang kejahatan. Perpaduan antara mata yang najis dengan hati yang tercemar melahirkan sebuah dosa yang serius, perzinahan di dalam hati. Di sini, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus hendak menyampaikan kepada kita semua adalah orang-orang yang bisa memiliki hati yang kotor dan segala sesuatu yang menjadi penyebab atau pembujuk dosa. Dan ini semua harus dibuang. Beberapa hal yang menyebabkan hati kita kotor adalah seperti kebiasaan yang buruk seperti membaca dan menonton buku atau film yang tidak senonoh, dan pergaulan kita yang sudah merusak kebiasaan yang baik. Dinasihati oleh Paulus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, Yesus mau mengajak kita semua untuk dapat menjaga mata dan pikiran serta hati kita, saudara. Yesus juga ingin mengajak dan mengingatkan kita semua agar pandangan mata kita sungguh jernih dalam melihat segala sesuatu. Pandangan mata yang melihat segala sesuatu, kemudian menghubungkannya dengan Sang Pencipta,
lantas mensyukuri dan mengaguminya, maka seluruh keberadaan tubuh kita akan menjadi selaras dan seimbang dengan maksud Allah menciptakan mata kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita dapat mengontrol diri dengan mematikan semua keinginan jahat di dalam diri, terutama dalam hal perzinahan. Kita harus berani mematikan bagian-bagian tubuh yang menjadikan kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus, urapi kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mampu dapat mengontrol diri dan selalu dekat kepada Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.